Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pokok bahasan elastisitas. Ini adalah video pembahasan bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas materi tentang tegangan, regangan, dan modulus Young, dan grafik elastisitas. Mari kita mulai. Berdasarkan elastisitasnya, benda dikelompokkan atas benda elastis dan benda plastis. Benda elastis misalnya karet, pegas, dan benda-benda elastis lainnya. Sedangkan benda plastis adalah tanah liat dan plastisin. Pada benda elastis, jika benda elastis diberi gaya, maka benda akan mengalami perubahan bentuk. Namun, setelah gaya dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Seperti contoh pada video tentang orang yang menarik pegas ini. Jadi, benda elastis adalah benda yang jika diberi gaya akan mengalami deformasi dan setelah gaya dihilangkan, benda tersebut kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, benda plastis. Misalnya, tanah liat. Tanah liat ketika diberi gaya, bentuknya akan berubah. Namun, setelah gaya dihilangkan, bentuknya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda plastis adalah benda yang jika diberi gaya akan mengalami deformasi dan setelah gaya dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ada 3 besaran dasar yang menjelaskan sifat elastisitas benda, yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Tegangan diberi simbol sigma. Untuk melihat bagaimana besaran tegangan, kita perhatikan misalnya sebuah kawat ditarik dengan gaya F. Kawat ini memiliki luas penampang yang disimbol A. Ketika kawat ditarik, maka kawat akan mengalami tegangan sebesar gaya dibagi luas penampang, atau tegangan sama dengan F per A. Gaya dalam satuan Newton dan luas penampang dalam meter pangkat 2. Sehingga tegangan memiliki satuan Newton per meter kuadrat dan setara dengan Pascal. Selanjutnya regangan. Regangan diberi simbol E. Perhatikan kembali kawat ini. Kawat ini memiliki panjang mula-mula L0. Dan ketika ditarik dengan gaya F, kawat mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Maka regangan kawat adalah besarnya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, atau E sama dengan delta L per L0. Delta L adalah pertambahan panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Keduanya bersatuan meter. Dengan demikian, regangan tidak memiliki satuan. Selanjutnya modulus Young yang disimbol Y. Modulus Young adalah perbandingan dari tegangan dengan regangan. Atau modulus Young sama dengan tegangan per regangan. Jadi, F per A dibagi delta L per L0. Dengan mengalihkan pecahan ini, kita akan mendapat modulus Young adalah F kali L0 per A kali delta L. Modulus Young memiliki satuan Newton per meter kuadrat, atau sama dengan satuan pada tegangan. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika sebuah benda elastis diberi gaya terus-menerus? Misalkan contoh karet dalam video berikut ini. Video ini menunjukkan bahwa sifat elastisitas yang dimiliki benda memiliki batas. Jika kita memberikan gaya terus-menerus pada sebuah benda elastis, maka lama-kelamaan benda tersebut tidak akan bisa kembali lagi ke bentuknya semula, atau deformasi yang dialami bersifat permanen.
Jika gaya terus-menerus diberikan, maka lama-kelamaan benda tersebut bisa putus atau bisa patah. Berikut ini grafik elastisitas benda. Grafik ini menghubungkan besarnya gaya yang diberikan pada benda dengan besarnya pertambahan panjang benda. Jika sebuah benda elastis diberikan gaya, maka benda itu akan mengalami pertambahan panjang. Dan besarnya pertambahan panjang itu adalah berbanding lurus dengan gaya, atau pertambahan panjang sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan. Akan tetapi, jika gaya terus-menerus diberikan, maka benda akan mencapai batas linearitasnya. Artinya, ketika melewati batas linearitas, maka perbandingan antara gaya dan pertambahan panjang menjadi tidak linear lagi. Jadi, ketika masih linear, bentuk grafiknya berbentuk garis lurus. Tetapi, setelah melewati batas linearitasnya, maka hubungan antara gaya dan pertambahan panjang menjadi tidak linear lagi. Jika gaya terus diberikan, maka benda akan mencapai batas elastisitasnya. Ketika benda mencapai batas elastisitasnya dan masih terus diberikan gaya, maka deformasi yang dialami benda tidak akan dapat kembali ke bentuk semula atau deformasinya bersifat permanen. Dalam hal ini, benda bersifat plastis. Dan jika gaya terus diberikan, maka benda akan sampai pada titik patah, di mana benda bisa putus. Grafik elastisitas dapat dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah elastis dan daerah plastis. Daerah elastis adalah daerah di mana ketika gaya diberikan, benda mengalami perubahan bentuk, dan ketika gaya dilepaskan, maka benda dapat kembali ke bentuk semula. Pada daerah plastis, di sini ketika benda diberikan gaya, benda akan berubah bentuk, dan ketika gaya dilepaskan, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan sekali lagi, pada daerah elastis ada dua daerah, yaitu daerah linear dan daerah non-linear. Daerah linear adalah daerah di mana gaya dan pertambahan panjangnya berbanding lurus, sementara pada daerah non-linear, yaitu ketika gaya yang diberikan melewati batas linearitas benda, maka gaya dan pertambahan panjang menjadi tidak berbanding lurus lagi. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan elastisitasnya, benda dibedakan atas dua, yaitu benda plastis dan benda elastis. Benda plastis adalah benda yang jika diberikan gaya akan berubah bentuk, tetapi ketika gaya dihilangkan, benda kembali ke bentuknya semula. Sedangkan benda elastis adalah benda yang jika diberikan gaya akan berubah bentuk, tetapi jika gaya dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian ada 3 besaran dasar elastisitas, yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Tegangan adalah perbandingan gaya dengan luas bidang penampang. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Sementara modulus Young adalah perbandingan tegangan dan regangan. Atau modulus Young adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Selanjutnya grafik elastisitas. Pada grafik elastisitas ada 3 titik yang perlu diperhatikan, yaitu batas linearitas, batas elastisitas, dan titik patah. Pada batas linearitas, gaya dan pertambahan panjang berbanding lurus. Sementara pada titik antara batas linearitas sampai batas elastisitas, gaya dan pertambahan panjang tidak berbanding lurus. Jika gaya melewati batas elastisitas, maka deformasi yang dialami benda adalah deformasi plastis, atau benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan jika gaya terus diperbesar, maka pada suatu saat benda akan bisa mengalami patah. Pada grafik elastisitas ada 2 daerah, yaitu daerah elastis dan daerah plastis. Mari kita melihat contoh soal.
Misalnya sebuah kawat logam dengan panjang 120 cm memiliki penampang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 mm. Ketika kawat ditarik dengan gaya 10 Newton, kawat bertambah panjang 5 mm. Akan kita hitung tegangan, regangan, dan modulus yang dari kawat. Jadi, tersedia kawat dengan panjang 120 cm atau 1,2 meter. Dan kawat memiliki penampang lingkaran dengan jari-jari 2 mm atau 2/10-3 meter. Sekarang kita akan hitung terlebih dahulu luas penampang kawat dengan menggunakan persamaan luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi pi dikali 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, kita dapatkan 4pi 10 min 6. Sekarang kawat ditarik dengan gaya 10 Newton dan bertambah panjang 5 mm atau dalam meter 5/10-3 meter. Akan dihitung tegangan, regangan, dan modulus Young. Pertama, kita hitung tegangan. Tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Tegangan 10 Newton dibagi 4pi 10 min 6. Hasilnya, 10 dibagi 4 adalah 2,5. Jadi, 2,5 per pi 10 min 6. Kalau pi kita ganti 3,14, maka hasilnya adalah 0,8 10 pangkat min 6 dengan satuan Newton per meter kuadrat. Jadi, di sini 0,8 diperoleh dari 2,5 dibagi 3,14. Selanjutnya, regangan. Regangan adalah delta L per L0 atau pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti 5 kali 10 min 3 dibagi 1,2. Keduanya dalam satuan meter, sehingga satuan saling menghilangkan. 5 dibagi 1,2 adalah 4,16. Diperoleh nilai regangan 4,16 10 min 3. Kemudian modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan tegangan dan regangan. Jadi 0,8 10 min 6 dibagi 4,16 10 min 3. Didapatkan 0,19 10 pangkat min 3 Newton per meter persegi atau 0,19 10 min 3 Pascal. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.